Us, us, ting, ding, 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 ding. Dep. Islam. Kalau antum belum pernah dengar, pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu, khilafah Mamalik namanya ya. Waktu Mongolia masuk, sehingga akhirnya banyak membantu umat Islam, rubuhnya dinasti Abbasiyah. Nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir. Itu yang sempat membenteng ya suku Mongolia, akhirnya berhenti fitnah mereka, gitu kan. Di situ pada masa itu pernah terjadi ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Kisah nyata terjadi. Mereka dua orang ini dahinya hitam. Kalau sholat di saf pertama paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang. Itu cirinya. Subhanallah, salah satu Raja Mamalik ini mimpi melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan tolong saya, kalimat itu saja. Maka raja ini pun segera ke Madinah, besoknya berangkat mengumpulkan masyarakatnya, ada apa dengan kalian? Kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya? Apa yang saya akan tolong Nabi? Apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah karena kalian adalah tetangga Nabi SAW? Ada sesuatu? Kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada. Ada masalah dengan kalian? Gak ada. Pasti gak ada masalah? Gak ada masalah. Baik, ada nggak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian? Kata mereka ada, dua orang yang belum ikut. Dan itu orang yang paling terbaik di antara kami. Ini orang Yahudi ternyata. Lalu si raja ini bilang, pada satu saya tidak ingat namanya ya, tapi raja ini, riwayat ini masyhur. Raja ini kemudian pergi ke rumahnya dua orang itu. Lalu duduk ngobrol, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Subhanallah, sebelum keluar dari ya rumahnya orang yang dianggap tadi orang alim, dahinya hitam, suka membantu kalau sholat di saat pertama, orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami. Kata si raja ini, saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet permadani di tanah dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu. Lalu kemudian saya pun bilang, saya ingin karpet itu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia raja, dia bisa beli karpet yang mahal. Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu? Dia bilang, tiba muncul perasaan saya itu. Lalu saya pun berkata, saya ingin karpet itu. Kata orang itu, tolong jangan, ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia nggak mau kasih. Kata raja ini, saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang, dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal 2 hari lagi mereka gali. Itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Itu terjadi itu. Dan itu sejarah Islam mencatat itu. Ada orang Yahudi yang seperti ini. Ada orang Yahudi, gitu kan? Bayangkan dia bisa dahinya hitam, orang yang paling baik, orang yang semua, kedoknya munafik, gitu kan? Dan itu juga terjadi sebelum menjadi Abdullah bin Sabah yang mendirikan pemahaman Syiah. Pura-pura Islam. Dan terbongkar di kalangan para sahabat ditahu, dan yang membunuh Abdullah bin Sabah adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena memang dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Waktu ditangkap dia sebarkan fitnah bahwasanya Ali ya, lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dia bilang, apa kau bilang itu? Dia bilang, iya, saya yang bilang itu. Kata Ali, kau harus bertobat karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, saya tidak mau bertobat. Kata Abdullah bin Sabah, saya tetap anggap kau yang terbaik, karena itu memang fitnahnya dia. Itu memang fitnah. Dia tahu dengan menyebarkan fitnah dengan seperti ini, Ali adalah turunan Nabi, keluarga Nabi, dengan menggunakan nama keluarga Nabi, orang akan fanatik nantinya, dan muncul betul pemahaman itu kan. Maka kata Ali, kalau kau tidak mau taubat, maka saya akan membunuhmu, kisos. Dia bilang, kalau kau bunuh saya berarti kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Menyebarkan fitnah yang lebih besar lagi. Sama Ali dibunuh. Gitu kan? Sama Ali dibunuh. Subhanallah, sekarang di Iran kuburannya Abdullah bin Sabah ada, diagung-agungkan, sama dengan kuburannya Abu Lu'lu yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Dibuat kuburan yang mewah, ditawafin, diminta tolong setiap hari. Pemahaman Abdullah bin Sabah tersebar. Orang Islam tidak sadar, gitu kan? Kita tidak sedang membahas individual ya, individual teman-teman kita yang di Iran, semoga Allah kasih hidayah, banyak yang tidak tahu, lahir dalam keadaan pemahaman itu. Tetapi orang tidak faham bahwasanya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak, terutama kalangan orang Yahudi. Pemahaman Abdullah bin Sabah sekarang tersebar, itulah pemahaman Syiah yang banyak dari orang Yahudi asalnya. Dari orang Yahudi asalnya. Allahu a'lam.
Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat itu waktu Utsman terbunuh, dia keluar dari negeri Syam, dari wilayah dia karena dia gubernur. Dia minta agar Ali radhiyallahu anhu sebelum dipilih jadi khalifah, tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Ini fitnah besar terjadi. Jangan biarin ini terjadi. Setelah Utsman pembunuhnya ditangkap, kami akan baiat. Ini yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan dalam hampir semua buku-buku sejarah kita, hampir semua buku-buku hadis kita menukil riwayat ini. Mengatakan bahwasanya Muawiyah waktu itu tidak ingin memerangi Ali. Lalu kemudian Ali pun keluar ke negeri Syam, niatnya untuk berdiskusi dan berdialog dengan Muawiyah, dan itu jelas dalam suratnya Ali yang mengatakan, wahai Muawiyah, kau baiat dulu aku, setelah itu kita cari pembunuhnya Utsman, karena kalau tidak ada pembaiatan bahaya, nggak ada khalifah, susah untuk menangkap siapa pembunuhnya banyak ini, pembunuhnya banyak, gitu kan? Akhirnya kedua belah pihak sepakatlah dengan itu. Dari pihak Muawiyah ada Amr bin As, sahabat Nabi juga jadi perantaranya, dan dari pihak Ali juga ada orang-orang yang diutus oleh Ali radhiyallahu anhu untuk berbicara dan dialog. Setelah mereka sepakat, dan mereka sepakat setelah dibaiat Ali resmi, maka barulah pembunuhnya Utsman ditangkap. Pembunuh-pembunuh Utsman ini tahu bahwasanya ini akan, kalau terjadi kesepakatan, akan terbunuh mereka. Dan nanti akan saya jelaskan, sebelumnya ada perang Jamal, nanti akan ada perang Jamal, kita akan bahas insyaAllah. Maka sebelumnya juga sama, mereka buat kekacauan. Pengikutnya Abdullah bin Sabah ini memang mengacaukan di dalam. Mereka pada saat Ali sama Muawiyah sudah mau sepakat, maka mereka pagi hari membuat pasukan menyerang, melempar anak panah ke kemahnya Ali, dan di kemahnya Ali juga dilempar panah ke kemahnya Muawiyah. Padahal ini kelompok ini saja. Akhirnya keduanya berperang. Dan pada saat sudah banyak korban, Muawiyah pun sama Ali sepakat untuk memberhentikan secara total, tidak boleh peperangan. Dan Muawiyah mengatakan, kalau begitu Ali silakan kau pimpin khilafah, dan saya tidak mau lagi bermasalah dengan ini. Silakan kamu ambil Ali, termasuk pembunuhnya Utsman bin Affan. Seperti itu gambarannya. Itu yang sebenarnya terjadi pada saat perang Siffin. Waktu Ali masih sementara dialog dengan Muawiyah, sempat saat Ibn Abu Waqqas datang, sahabat Nabi yang nanti masuk surga, berkata kepada Muawiyah, mendatangi, wahai Muawiyah, kenapa kau tidak mencela Abu Turab? Kenapa kau tidak bilang Muawiyah itu, Ali itu salah, Ali itu begini, kenapa kau tidak celah dia? Dan ini pemahaman yang real, riwayat yang sebenarnya. Memang dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat tidak saling mencaci maki. Bagaimana bisa sekarang ada orang yang datang mencaci maki sahabat-sahabat ini dan menyalahkan mereka? Apa kata Muawiyah? Saat menjawab, mengapa kau tidak celah Abu Turab? Saat menjawab, mohon maaf, Muawiyah menjawab, selama aku teringat 3 perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah mencelahnya, tidak mau menyalahkannya. Hanya saja aku ingin menuntut haknya sepupuku, karena Muawiyah sama Utsman sepupu, ibu sama ibunya saudara, gitu kan. Saya hanya mau nuntut darahnya sepupuku, ditangkap pembunuhnya baru. Tapi selama saya tahu riwayat ini, artinya saya tidak akan mungkin menyalahkan Ali. Saya tidak mau ribut dengan khilafahnya Ali. Saya hanya tuntut darahnya Utsman. Jadi memang ini pemahaman Ahlussunnah yang sebenarnya. Seandainya aku, kata Muawiyah, selama aku mengingat 3 hal perkara yang diucapkan Rasulullah SAW kepada Ali, maka aku tidak akan pernah bisa mencelahnya, dan aku tidak akan pernah mau menyalahkannya. Seandainya aku memiliki salah satu saja dari 3 itu, aku pasti lebih suka daripada unta merah, kata Muawiyah. Jadi Muawiyah sendiri dalam posisi memuji Ali radhiyallahu anhu, tidak permasalahkan masalah khilafahnya. Dia mengatakan, aku mendengar beliau berkata kepada Ali, tidakkah kau ridha hai Ali mendapatkan kedudukan Harun di sisi Musa, hanya di sisiku, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kalau seandainya, kata Muawiyah, hadis ini disebutkan kepadaku, maka aku lebih suka daripada seluruh dunia. Tapi itu Ali yang mendapatkannya, maka aku tahu Ali lebih afdal daripada aku. Yang kedua, aku mendengarkan Nabi SAW juga bersabda di perang Khaybar, nanti kita jelaskan di kancah peperangan Ali, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh, qala fatatawalna laha faqala ud'u li aliyan. Nanti akan riwayat panjangnya ya. Aku menyerahkan panji kepada seseorang besok, jadi setelah mengepung Khaybar selama 43 hari.
dan belum menembus Khaybar, maka Nabi SAW mengatakan, aku akan memberikan panji kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Maka keesokan paginya Nabi SAW memanggil Ali, dan ini sebuah fadilah. Muawiyah mengakui itu. Yang ketiga adalah ketika turunnya firman Allah Ali Imran ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, al-ayah. Katakanlah hai Muhammad, waktu Nabi SAW disuruh bermubahala namanya, mengajak ahli kitab, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ayo kita mubahala. Mubahala itu tanding, bukan tanding sebenarnya ya. Jadi saling ngadu argumen. Ayo kita bermubahala, kita berkata, ya Allah, siapa yang benar berikanlah dukungan, siapa yang salah turunkan azabmu dari langit. Dan mubahala ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk mengajak keluarganya duduk, dia, istrinya, anaknya, gitu kan. Kemudian siapapun orang-orang pendeta Yahudi yang mengaku dirinya benar, duduk juga dengan istrinya, anaknya, ya kan. Kemudian mereka bermubahala minta kepada Allah siapa yang salah dihukum dari langit. Tapi itu orang Yahudi tidak berani, mereka tahu Nabi SAW benar, gitu kan. Kata Muawiyah, waktu turun firman Allah tentang masalah mubahala ini, maka Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, gitu kan. Lalu beliau bersabda, Allahumma haulai ahli, ya Allah, mereka ini bagian dari keluargaku. Tapi di sini ada Ali radhiyallahu anhu, posisinya Ali radhiyallahu anhu. Allah SAW menyuruh ya Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan selimut Nabi SAW dan menutup seluruh tubuhnya. Artinya apa di sini? Pengorbanan, ya pengorbanan. Kalau Ali cuma tidur di ranjangnya tidak pakai selimut, kan orang Quraisy bisa tahu, oh ini Ali. Tapi enggak, memang sengaja dibuat seperti dia Nabi. Waktu Nabi SAW pergi, ringkas cerita, maka orang-orang Quraisy pun masuk ya ke tempat tidur tersebut. Untungnya dengan hikmah Allah SWT mereka tidak langsung menghantamkan pedangnya. Mereka mengetahui selimut Nabi SAW, mereka mengetahui tempat tidur Nabi SAW. Waktu itu mereka membuka selimut tersebut dan mereka kaget menemukan empat tersebut. Dan Ali berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat amanah ini aku jalankan. Jadi ini termasuk masalah kezuhudan. Beliau tidak ambil sedikit pun dari harta itu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, pada saat beliau memimpin, beliau sempat memindahkan kepemimpinan dari Madinah ke Kufah.